Assalamualaikum pembelajar semua. Ini lanjutan video ketiga tentang contoh estimasi proporsi populasi dengan catatan atau dengan konteks bahwa belum ada informasi awal tentang parameter populasi. Ini masih di materi yang sama. Untuk video yang ketiga kita akan membahas soal atau contoh kasus tentang estimasi proporsi tanpa ada informasi awal tentang parameter populasi. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Berikut adalah sebuah contoh, yaitu ada sampel acak 500 pengguna televisi dalam suatu kecamatan ya. Mungkin di kecamatan itu bisa ribuan pengguna televisi. Kemudian dari sampel 500 ini pengamat menemukan bahwa baru 340 diantaranya menggunakan siaran digital. Jadi dari soal ini hanya diperoleh informasi tentang sampel. Kemudian kita diminta menentukan selang kepercayaan 99% proporsi atau persentase sesungguhnya pengguna siaran digital di kecamatan itu. Kemudian berapa tingkat error dari pengamatan dimaksud. Ini kita pindahkan soalnya ke Microsoft Excel. Kita jawab di Microsoft Excel. Baik, ini soalnya kita sudah pindahkan ke Microsoft Excel. Kemudian dari soal kita ketahui bahwa dilakukan pengambilan sampel dengan sampel size 500 pengguna televisi. Kemudian dari 500, 340 itu jumlah pengguna siaran digital. Nah, ini adalah proporsi satu populasi. Jadi estimasinya kita akan menggunakan formula. Kita lihat formulanya di materi yang ada di LMS. Untuk satu populasi di mana parameter populasi tidak diketahui, kita akan menggunakan formula ini ya. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Excel. Ini adalah formula yang dimaksud. Kemudian dari formula ini yang kita kotakkan adalah margin of error. Jadi ini nilainya yang kotak merah ini adalah margin of errornya ya. Z akar proporsi sampel dikali Q dari sampel dibagi N. Nah, sekarang dari formula ini kita bisa lihat bahwa untuk menentukan atau mengestimasi proporsi populasi dibutuhkan proporsi dari sampel, kemudian dibutuhkan Z, kemudian Q dari sampel, di mana Q dari sampel adalah 1 minus V dari sampel. Jadi kita tentukan P topi, ini adalah proporsi sampel, itu sama dengan 340. Jadi jumlah pengguna siaran digital 340 dibagi 500. Oke. Kemudian Q topi ini adalah sama dengan 1 minus P topi. Nah, ini nilainya adalah kita bisa hitung nilainya sama dengan 1 minus P topinya yang di sini. Oke, kita sudah bisa menentukan P topi. Yang kita butuhkan sekarang adalah berapa nilai Z ya. Nilai Z kita lihat dari selang kepercayaan 99%. Kita tentukan Z ini berdasarkan materi di pertemuan 2 dan 3. Cara menentukan Z adalah kita pakai fungsi norm titik S titik inverse ya. Titik inverse kita butuhkan nilai probability-nya. Berapa nilai probability-nya? Tingkat kepercayaan 99%. Ini adalah yang di tengah. Jadi kemudian berarti terdapat 1% sisa yang terbagi 2 di kiri dan di kanan. Berarti total peluang sebelah kiri adalah 99% dan setengah persen yang sebelah kiri. Jadi 99,5%. Kita masukkan 99,5%. Sini kita dapatkan nilai Z 2,57. Jadi dari sini kita bisa menggunakan estimasi, yaitu proporsi P topi, kemudian
plus minus ya, plus minus error ya. Jadi gini, kita copy, jadi P to P plus minus error gitu. P to P plus minus error. Jadi P to P nya adalah ini 0,68, kemudian plus minusnya errornya adalah sebesar, nah kita masukkan error itu yang kotak ini, nilai Z nya sekian, kemudian dikali dengan akar. Nah, kita masukkan akar dari P to P, ini P to P dikali Q to P, ya, Q to P dibagi dengan N nya adalah 500. Oke, kita dapatkan 0,037. Jadi estimasi 99% pengguna siaran digital adalah, jadi kecamatan itu diestimasi 68% sudah menggunakan siaran digital, tapi bisa terjadi margin of error sebesar 0,05, atau dengan kata lain kita memiliki batas bawah estimasi sebesar 0,68 minus 0,053, kemudian batas atas estimasi sebesar 0,68 plus 0,053 jadi 0,73. Oke, jadi jawaban untuk estimasinya adalah pengguna siaran TV digital di kecamatan itu sebesar 68% plus minus margin of error 0,05, atau boleh dikatakan ada di antara 0,62% sampai 0,73%. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan tingkat errornya. Tingkat error atau margin of error adalah 0,053. Baik, demikian contoh estimasi proporsi populasi berdasarkan proporsi sampel yang kita bahas untuk satu populasi. Contoh lain untuk dua populasi, silakan dicoba dengan formula yang sudah ada. Cara pengerjaannya relatif sama, yaitu tentukan dulu formulanya pakai yang mana, satu atau dua populasi, kemudian tentukan nilai-nilai variabel yang ada di dalam formula tersebut seperti yang dicontohkan sebelumnya. Demikian materi untuk estimasi parameter, di mana tidak ada informasi awal tentang parameter populasi. Sampai jumpa di perkuliahan minggu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.